Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Riani dari Informatika Weekend. Saya dari kelompok William Tanuwijaya di mata kuliah Information System Analysis and Design 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dua model pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam software development lifecycle. Yang pertama ada model waterfall atau air terjun, dan yang kedua ada model prototype. Dari yang pertama yaitu model waterfall. Model ini dikenal sebagai model waterfall karena bila digambarkan, rangkaian fasenya akan tampak seperti air terjun. Lalu model ini juga merupakan model yang tertua di dalam software development lifecycle atau SDLC. Walaupun model ini merupakan model yang paling tertua, namun model ini menerapkan proses yang singkat dan sederhana. Karena itu banyak para developer yang semakin mudah dalam mengerjakan project management. Lalu apa aja sih fase-fasenya? Fase-fasenya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Iqbal Saprudin. Saya Iqbal akan membahas fase-fase model waterfall. 1. Requirement. Definisikan masalahnya, identifikasi ruangan lingkup masalah dan kembangkan rencana strategis untuk memecahkan masalah. 2. Analisis. Selidiki masalah untuk menentukan persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan definisi apa. 3. Desain. Rancangan solusi berdasarkan kebutuhan definisikan bagaimana. 4. Kode. Melaksanakan pemrograman desain. 5. Tes. Uji pemrograman untuk memastikan persyaratan telah dipenuhi. 6. Maintenance. Pemeliharaan. Memperbaiki atau meningkatkan aplikasi berdasarkan pengguna atau perubahan lingkungan hidup. Kelebihan dan kekurangan waterfall. Kelebihan dari waterfall: 1. Struktur yang jelas dan terkomunikasi. 2. Mudah dimengerti dan dikelola. 3. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan baik. Kekurangan waterfall: 1. Kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. 2. Risiko tinggi jika terjadi perubahan di tengah proyek. 3. Kesulitan untuk mengakomodasi umpan balik dari pengguna. Masuk ke model yang kedua, yaitu model prototype. Model prototype ini menggunakan prototype untuk menggambarkan sebuah sistem, sehingga pemilik sistem atau klien ini mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem yang akan dibangunnya nanti. Prototype ini sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan rupa-rupa atau rupa awal. Jadi prototype ini adalah rupa awal dari rupa akhir sebuah sistem yang akan dikembangkan. Lanjut ke fase-fase model prototype yang akan dijelaskan oleh Kak Wahyudi Nurdian. Nama saya Wahyu Nurdian. Fase-fase model prototype. Yang pertama ada tahap requirement. Tahapan model prototype dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam tahap ini kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci dalam prosesnya. Kemudian ada tahap kedua yaitu desain atau quick design. Tahap kedua adalah pembuatan desain sederhana yang akan memberi gambaran singkat tentang sistem yang ingin dibuat, tentunya berdasarkan diskusi dari langkah awal. Kemudian tahap yang ketiga ada build prototype atau bangun prototype. Setelah desain cepat disetujui, selanjutnya adalah pembangunan prototipe sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Kemudian tahap yang keempat ada user evaluasi. Di tahap ini sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototype dipresentasikan pada klien untuk dievaluasi. Selanjutnya klien akan memberikan komentar dan saran terhadap hal yang telah dibuat. Kemudian tahap yang kelima ada refining prototype atau memperbaiki prototype. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototipe yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahap ke-6. Namun jika klien mempunyai catatan untuk perbaikan sistem, maka fase 4 sampai 5 akan terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian tahap ke-6 adalah implementasi produk atau maintain.
Pada fase akhir ini, produk akan segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya, sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya adalah fase pemeliharaan agar sistem berjalan lancar tanpa kendala. Kemudian, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah kemampuan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah memberikan pemahaman yang baik pada pengguna tentang sistem yang dikembangkan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah umpan balik pengguna dapat diintegrasikan dengan cepat. Dan kekurangan yang pertama, kualitas prototipe mungkin tidak mencerminkan kualitas akhir sistem. Dibutuhkan manajemen yang baik untuk menolak perubahan yang sering. Perbandingan antara perbandingan antara metode waterfall dengan prototype, yaitu metode air terjun cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Kemudian untuk metode prototype cocok untuk proyek yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.